Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini menyaksikan siaran kami Agung Pos YouTube. Saya Hayat Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini bersama Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Martin Tandu, SH MH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak Kadari juga didampingi oleh Kasih Intel Pak Ikrom. Pak Ikrom selamat pagi, dan juga didampingi oleh staf intelijen Pak Lil. Saudara pemirsa, hari ini kami sengaja minta waktu dengan Pak Kajari untuk wawancara eksklusif tentang ada dugaan korupsi 1,2 miliar di Kabupaten Ogan Ilir berkenaan pembangunan proyek jalan atau alai dan Sierra Plot Kile. Dan seolah nanti akan ada laporan-laporan yang lain, kita minta bantuan dengan Pak Kajari yang perlu kita publikasikan. Pak Kajari, terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk berwawancara eksklusif. Mungkin Pak Kajari sudah 8 bulan di sini, Pak Kajari ya? Baik. Sudah 8 bulan tentu saya dengar dan monitor juga sudah banyak hal yang dilakukan untuk penegakan hukum di Kabupaten Ogan Ilir. Boleh Bapak cerita, silakan, ada berapa kasus yang sudah ditangani sebelum kita ke Lantawa lagi dari Sierra Plot Kile. Silakan Pak Kajari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajari juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak di kantor kami, dan yang namanya informasi tersebut penting untuk masyarakat untuk biar bisa mengetahui sejauh mana kinerja daripada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Baik Pak, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini sudah berdiri tahun 2018 ya. Kemudian menempati kantor kami ini di tahun 2019 ya. Dan sejak 2019 itulah kami Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sudah mulai beroperasional, dan saya adalah termasuk Kajari kedua di mana bertugas bulan Maret tahun 2021. Kita berapa bulan Pak? Jadi sekitar 8 bulan masih bertugas di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dengan wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir. Terkait pertanyaan tadi Pak, penanganan perkara, bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ataupun kejaksaan ini mempunyai kewenangan di beberapa bidang. Ya. Jadi kami mempunyai bidang pembinaan, kemudian ada bidang intelijen, ada bidang tindak pidana umum, ada bidang tindak pidana khusus, dan ada bidang pengawasan, dan juga ada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi ada unit kepala seksi yang membantu pimpinan dalam melakukan kegiatan ataupun operasional daripada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Terkait penanganan perkara, bahwa penanganan perkara ini berkaitan dengan tindak pidana umum, itu ditangani oleh seksi tindak pidana umum, ataupun perkara ini berkaitan dengan masalah tindak pidana umum secara umum, misalnya terhadap kejahatan-kejahatan terhadap orang atau harta benda, ataupun kejahatan tentang ketertiban umum, kejahatan narkotika, dan lain sebagainya. Yang paling menonjol dari bidang-bidang yang tadi tangani, bidang apa yang paling menonjol? Baik, kalau sejak Januari sampai bulan September, dari data yang ada bahwa bidang yang menonjol di sini Pak adalah kejahatan terhadap orang dan harta benda. Ya. Maksudnya kejahatan terhadap orang dan harta benda ini meliputi tentang pencurian, penganiayaan, kemudian pembunuhan, pencurian dengan kekerasan atau perampokan, kemudian tentang pengerusakan, dan lain sebagainya. Itu terhadap orang dan harta benda. Itu dari Januari sampai September itu kita sudah menangani sekitar 86 kasus. 86 kasus Pak. Ya, 86. Sudah final semuanya, sudah dieksekusi. Ya, dari tersebut sudah final 86 kasus. Ya. Dari beberapa kasus yang mungkin pernah ditolak? Kalau soal bahasa nolak, enggak Pak. Maksudnya bahwa kami sebagai jaksa penuntut umum menerima perkara daripada penyidik. Jadi penyidik ini adalah penyidik kepolisian. Kemudian kami terima berkas. Berkas itu setelah kita lakukan penelitian,
kita menganggap bahwa berkas itu memenuhi syarat untuk kita limpahkan ke pengadilan. Iya. Nah, jadi perkara-perkara yang sudah memenuhi syarat itu, itulah yang kami limpahkan ke pengadilan untuk diputus sehingga terhadap tahanan tersebut bisa menjalani pidana. Mungkin bukan ditolak, tapi tertolak oleh hukum. Ya, dari 86 semua oleh pengadilan terbukti Pak. Terbukti, ya. Hanya ada beberapa yang memang masih dalam upaya hukum. Ada 2 yang upaya hukum. Ya. Jadi intinya bahwa apa yang kita limpahkan ke pengadilan tersebut semua bisa terbukti. Selain itu di bidang-bidang lain seperti narkoba yang agak ini menonjol di organisasi. Apa memang menonjol itu dari? Dibilang menonjol juga tidak, tapi trennya ada peningkatan. Wah. Nah, termasuk ada peningkatan. Dari bulan ke bulan, tahun per tahun. Dari bulan ke bulan karena catatan yang ada dari Januari sampai September itu ada 34 kasus. Kasus narkoba. Ya, 34 kasus. Yang sudah eksekusi. Ya, yang sudah dieksekusi ataupun masih dalam tahap sidang. Ya, Itu pemakai, pengedar atau apa? Rata-rata pasal yang dipersangkakan di sini adalah memiliki dan menggunakan. Ada jaringan nasional? Pada umumnya dia masih bersifat kaki tangan atau pengedar ya. Dia masih bersifat pengedar. Oke, lanjut Pak. Dengan kasus-kasus yang lain mungkin? Kalau dari kasus lain di pidana umum, ketertiban umum itu ada 45 kasus. Ya, ketertiban termasuk korupsi. Ini korupsi ini memang agak menarik ya, agak keren memang. Istilahnya orang bilang kalau kejaksaan tidak menangani korupsi, seakan-akan kejaksaan lagi tidur katanya, gitu ya. Lagi tidur. Padahal sebenarnya bukan hanya korupsi yang kita tangani kan, kita juga menangani tindak pidana lain atau tindak pidana umum yang tadi saya ceritakan tadi tersebut. Kalau terkait korupsi ini kita baru saja melakukan penahanan, melakukan penahanan terhadap 2 tersangka itu terkait kegiatan peningkatan jalan ruas Lanto Alai sampai SP Klik. Ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019. Jadi paku dananya ini sekitar 4.922 juta sekian. Itu paku dananya. Jadi proyek 2019 di mana kami melakukan penyidikan, mulai penyelidikan dan penyidikan itu sekitar bulan Agustus. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian kami menetapkan 2 orang tersangka, yaitu PPK dan pelaksana kegiatan ataupun dan penyedia jasa. Dalam hal ini pengusaha ya. Jadi dari PPK itu berinisial SP, inisialnya SB. Kemudian dari kontraktor atau penyedia jasa ini berinisial ZA. Artinya semuanya dari sipil, swasta. Satu PNS yang PPK-nya, yang satu swasta. Ya, berinisial ZA yang dari swasta. Jadi kemarin pada saat hari Selasa tanggal 2 November tahun 2021, kami menetapkan kedua yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian hari yang sama itu juga kita melakukan penahanan. Penahanan terhadap tersangka ini pada tahap penyidikan, yaitu selama 20 hari di rutan kelas 1A Palembang, di Palembang. 2 orang. Ini kan viral Pak, kayak masalah 1,2 ini dan luar biasa. Sebelumnya ada kasus-kasus seperti ini untuk ODN yang cerita? Tahun 2018 menurut data yang ada, ada satu kasus terhadap dana desa kemungkinan.
Di 2019 sama sekali tidak. Selama Pak Kajari 8 bulan di sini, ada kasus seperti itu? Selama baru pertama kasus Baru pertama. ya, kasus Ya. ini pertama yang kita naikkan, ada satu kasus yang sudah kita sidangkan, itu penyidiknya dari penyidik rekan dari Polres juga, Ya, dan ya. kita sudah limpahkan ke pengadilan dan sudah diputus oleh pengadilan. Ya. Tapi kalau di jalan Rantawalai Sekolah Pilih ini memang temuan langsung jaksa atau dari pihak penyidik kepolisian? Ini langsung kasus murni dari kejaksaan. Murni, ya. Jadi adanya laporan masyarakat yang ditujukan kepada kejaksaan, kemudian seperti biasa prosedur kami, tim intelijen Ya. melakukan pengumpulan data. Ya. Kemudian setelah itu nanti tim intelijen membuat laporan ke Ya. tim pidana khusus Pitsus. Ya. Nanti Pitsus lah yang melakukan penegakan hukum. Ya. Jadi setelah lakukan penegakan hukum dan mulai dari penyelidikan sehingga ditingkatkan ke penyidikan. Jadi terhadap perkara itu merupakan Ya. murni daripada Kejaksaan. Ya, saya ingin ke Pak Ikram sebagai kasih intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Pak Ikram, Ya, Pak. tentu Bapak di sini sudah tahu situasi dan kondisi Ogan Ilir. Sebenarnya kasus-kasus seperti korupsi ini bagaimana menurut pengamatan Bapak? Apakah memang ini masuk ranah intelijen dan sudah menemukan hal-hal yang indikasinya ada? Ini bagaimana? Iya, terima kasih ya Pak. Ya. Menjalankan tugas sebagai kasih intelijen baru sekitar 7 bulan ya. Untuk di Ogan Ilir sendiri daerahnya cukup kondusif. Ya. Hanya tetap saja memang kita tetap menerima laporan-laporan indikasi terkait dalam pengelolaan anggaran, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khusus dalam perkara yang tadi sudah kita bahas, perkara korupsi. Itu laporan masyarakat memang awalnya diterima di bidang intelijen, Pak. Bidang intelijen itu terkait adanya laporan masyarakat. Intelijen sendiri mencari tahu kebenaran informasi terhadap laporan tersebut, apakah di dalam laporan tersebut benar ada indikasi perbuatan melawan hukum di situ. Apabila setelah kita melakukan penelusuran memang ada indikasi perbuatan melawan hukum di situ, kita akan meneruskannya ke bidang tindak pidana khusus untuk dilakukan penyelidikan. Nah, dari penyelidikan itulah berkembang ke kesimpulan sehingga ditingkatkan ke penyidikan. Masalah korupsi penyimpangan hukum ini kan kita tidak bisa mendeteksi di satu daerah. Tentu banyak daerah, bahkan semua wilayah-wilayah. Nah, Kepala Desa kan mengelola juga daerah. Iya. Bagaimana menurut dari Pak Kasih Intel tentang penyelidikan itu, apakah ada juga indikasi penyimpangan dari para pengguna anggaran? Kepala Desa kan? Dalam hal ini Polresa ya. Ya. Sama seperti daerah-daerah lain ya Pak, yang mungkin di Ogan Ilir, kepala desa ini kan dalam anggaran dana desanya mungkin sambil berjalan mereka belajar juga. Ada terkait beberapa laporan pengaduan terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir yang kita terima. Tentunya dalam hal ini kita kejaksaan juga memiliki MOU Pak, kerjasama, itu perintah langsung dari Bapak Presiden dengan inspektorat selaku aktif. Jadi terkait laporan-laporan mengenai kepala desa, ada yang sudah kita tidak lanjuti dengan bekerja sama dengan aktif, di mana kita meminta data dulu dari aktif, meminta bahan keterangan dari aktif, data dan informasi awal dari aktif. Artinya kita proaktif. Proaktif Pak, proaktif. Ya. Sudah banyak yang sudah terjadi. Ada yang terjadi? Belum ada. Tapi terus aktivitas ini dilaksanakan. Pak Kajari, kita kembali lagi ke 12,2 M Jalan Ratawalai dan Circle K. Nah, dana itu kan 4 M lebih Pak ya? Ya, 4,9. Perhitungan 1,2 M itu yang korupsi itu gimana? Ya, jadi ini menurut pendapat hasil daripada laboratorium ahli Ya. konstruksi terhadap
kegiatan pekerjaan jalan ini, bahwa ada item-item tertentu yang tidak sesuai dengan RAP, yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang merupakan kewajiban dari kontraktor untuk dilaksanakan terhadap proyek tersebut. Jadi hal-hal yang tidak dikerjakan tersebut, ya, atau hal-hal yang baik bahan yang dimanipulasi tersebut, nah, itulah dikatakan sebagai kerugian negara. Setelah dihitung, kemudian ditemukan bahwa ada 1,2 miliar, 1,2 miliar yang dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap kegiatan jalan. Kan ada 2 kritikasi Pak kalau saya tidak salah. Itu ada fisik, ada juga kualitas. Ya. Ini 1,2 ini itu menyangkut fisik dan kualitas. Ya, ini Ada pengurangan kalau fisik, mungkin ada pengurangan dari ukuran atau gimana? Ya, kalau ini yang dicek adalah terhadap visi jalan, visi jalan. Jadi pekerjaan fisik ini dicek oleh ahli bahwa ada hal-hal yang pekerjaannya kurang dilaksanakan. Nah, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan kelebihan bayar daripada negara. Nah, itu yang disebut kerugian. Kalau berbicara kontraktor tentu ada badan hukum. Badan hukum ini gimana? Dia bersifat suatu perusahaan. PT. Ya, di sini disebut dengan PT. Oh, PT. Nah, selain dari itu indikasi-indikasi ini akan terbukti. Apalagi Pak selain dari barang bukti? Ada barang bukti yang kita pegang? Oh ya, untuk menetapkan sebagai tersangka, kita harus mempunyai minimal 2 alat bukti. Jadi baik alat bukti daripada keterangan para saksi, kemudian alat bukti daripada surat yang dari ahli, kemudian kita kaitkan juga terhadap barang bukti yang diajukan, yang saling bersesuaian, menunjukkan bahwa kedua pelaku ini adalah orang yang bertanggung jawab, sehingga kita tetapkan sebagai tersangka. Ancaman hukumnya berapa? Ancaman hukumnya pasal yang kita kenakan itu pasal 2 dan pasal 3 ya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau di pasal 2 itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Nah, kalau di pasal 3 minimal 1 tahun. Kalau maksimalnya sekitar 20 tahun. Pak Kajari, ini masalah ini kan 2019. Sebenarnya tentang waktu satu kasus bisa lagi diangkat oleh pihak hukum, katakanlah kejaksaan, ini rentang waktu berapa tahun dari kejadian? Ya, soal tenggang waktu untuk menangani kasus tersebut tidak ada ketentuan, namun mengingat bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka juga ini harus kita hati-hati. Ya kan, menetapkan tersangka ini harus hati-hati. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang jelas, ya. Kemudian terhadap fakta-fakta yang ada ini semua harus kita kumpulkan. Kalau semua sudah tergambar dengan jelas, fakta hukum semua tergambar, baru kita bisa tetapkan sebagai. Pak Kajari pernah men-tackle kasus yang lebih dari 5 tahun baru terungkap? Oh, enggak pernah. Pernah nggak itu terjadi di tatanan hukum kita? Itu dulu ya, mungkin dulu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang memang kebijakan pimpinan kita, ya Jaksa Agung, ya membuat satu kebijakan bahwa penanganan tindak pidana korupsi itu ada SOP-nya sendiri, sehingga ada jangka waktunya sendiri. Katakanlah di tingkat penyidikan ruang kasih intel ada jangka waktunya sendiri. Kalau memang jangka waktu ini sudah terlewati, kita harus ambil sikap, Pak. Ambil sikap, sehingga status hukum daripada baik terlapor atau orang yang dilapori itu jelas. Tidak boleh kita mempending atau membiarkan kasus itu berjalan sekian lama sehingga status hukum terhadap orang tersebut bisa terbang-ambing atau terbengkalai gitu. Mungkin ada kasus-kasus yang lain mau disampaikan oleh Pak Kajari supaya ini juga edukasi kepada masyarakat umum, terutama yang pengguna anggaran termasuk para pejabat. Silakan Pak Kajari. Ya, sebenarnya tindak pidana korupsi ini
dapat terjadi ataupun terjadi itu biasa adanya jahat dari para pihak, baik mulai dari perencanaan, ya, kemudian dari pelelangan, ya, sampai pelaksanaan. Jadi Pak Kajari berharap supaya setiap tahapan terhadap pelaksanaan satu kegiatan itu hendaklah dijalankan sesuai juknis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jangan terjadi kesepakatan jahat antara baik di pihak penyedia jasa, ya kan, ataupun sebagai pelaksana. Jangan ada persekongkolan. Ya. Pak Kajari, ini kan ada narkoba ini kan sudah merebak lama di Ogan Ilir. Bahkan ada strategi apa kira-kira Pak Kajari untuk memberantas pemain narkoba di Kota Ogan Ilir? Ya, untuk sementara setiap kasus narkoba kami harus memberikan hukuman yang berat. Yang berat. Yang sudah pernah dihukum berapa tahun? Rata-rata hukuman yang kita jatuhkan terhadap baik pengedar itu 7-8 tahun. Iya, tutup Pak ya. Ya. Ini sebenarnya berat untuk saya tanyakan, tapi harus saya tanyakan ke Pak Kajari. Sebenarnya narkoba ini bagaimana? Di mata hukum, apakah ada misalnya trik-trik khusus untuk menghentikan narkoba? Ya, ini ada lembaga-lembaga tertentu yang dari segi preventif, ya kan, yang bisa memang mengatasi ataupun terhadap permasalahan narkoba ini. Memang permasalahan narkoba ini sesuatu permasalahan yang sudah agak haus sendiri, ya. Sehingga perlu memang peranan pemerintah, peranan masyarakat, ya, seluruh kita untuk membantu, ya, bagaimana caranya supaya generasi muda kita ini tidak terlibat di dalam pengedaran narkotika. Sekarang itu ada tren sekarang ini Pak, tangkap tangan. Ya. Bagaimana tangkap tangan di Ogan Ilir? Kira-kira ada indikasi sana? Ya, istilah tangkap tangan berarti benda itu atau barang yang namanya narkoba itu berada pada pelaku. Bukan cuma narkoba, mungkin ada menyangkut dana segala macam, atau karena korupsi, atau ada perjanjian pengumpulan. Ya, OTT, ya. Ya, OTT. Ya, memang itu hal yang istilahnya dapat kita lakukan juga, ya, OTT. Namun untuk menuju ke sana, itu memang perlu penegak hukum, dalam hal ini misalnya Kejaksaan Negeri, ya, dengan Kejaksaan Tinggi, ya kan. Nah, ini harus membentuk sesuatu yang sasaran objeknya itu sudah bisa dilakukan. Sekarang ke Pak Ikram. Pak Ikram, mungkin ini terakhir saya bertanya masalah narkoba. Intelijen kita bagaimana nih mengenai peredaran narkoba di Ogan Ilir? Iya. Jadi dapat saya sampaikan dulu, intelijen kejaksaan ini mungkin fungsinya agak berbeda dengan intelijen di kepolisian, maupun intelijen di TNI. Intelijen kejaksaan ini merupakan intelijen justisial, itu yang sifatnya kami ini melakukan pengamanan, penggalangan, maupun mencari informasi terkait kepentingan justisial, penegakan hukum, dan informasi itu pada pimpinan di kejaksaan. Terkait narkoba itu kan polisi yang langsung di lapangan, selaku penyidik. Tapi kita tidak boleh langsung diskusi, langsung ke lapangan. Siapapun kejahatan, siapapun bisa menangkap, tapi yang memprosesnya itu dari polisi, khusus narkoba kan sesuai undang-undang dari polisi. Jadi kejaksaan misalnya mengindikasi ada suatu tindakan narkoba, kegiatan narkotika di luar, bisa menangkap,
tapi menyerahkan ke polisi, nggak bisa langsung memproses. Ya. Kalau penyidik Biasa. Ya. Tadi batas poin nanti. Mungkin di akhir waktu Pak Kajari ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, kepada para OPD. Silakan saja Pak. Baik, terima kasih. Satu hal yang memang untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi ya, misalnya dalam OPD, untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan, hendaklah aturan-aturan tersebut dipahami dengan betul-betul, ya, kemudian dilaksanakan sesuai dengan SOP ataupun tupoksi masing-masing. Ya. Jadi dengan melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada, kemudian tupoksi yang dijalani dengan ada, ya, setidak-tidaknya kita bisa menghindari atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, artinya sebuah laporan tentang kejahatan, kejaksaan tetap terima. Itu wajib. Ya. Pak Ulil ada yang perlu disampaikan? Ya, saudara pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepri Ilir, Bapak Martin Tandi, yang didampingi oleh Pak Ikram Kasih Intel. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya bersyukur. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.